kitab, saya baca sedikit depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Jawa itu begini terjemahannya. Alhamdulillah utawi sekabiane puji itu lillahi. Enak ya? Mengajinya begitu ya. Itu milik Allah Rabbil alamin, Tuhan penguasa alam. Ya udahlah, ini saya nggak bahas secara rincinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan semoga sholawat Allah atas junjungan kita, penghulu kita, Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya yang suci, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya ajmain semuanya. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi. Qadhi di sini maksudnya orang yang ahli hukum. Abu Syuja, qadhi itu kalau di kita sekarang hakim. Iya, hakim. Abu Syuja julukannya namanya Abu Syuja, julukan. Kenapa? Karena orang nggak berani. Syuja itu artinya berani. Orang kalau namanya Syuja'i berarti orangnya berani. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani. Nama aslinya Ahmad bin Husain al-Isfahani. Isfahan itu kalau sekarang sekitar daerah apa itu? Dekat-dekat Tajikistan gitu. Yang Tantan begitu belakangnya itu. Ya, Uzbekistan, dekat ya orang-orang itu. Ya. Nah, tapi beliau dikuburkan itu di pemakaman Madinah. Apa pemakaman Madinah? Yang paling terkenal? Baik, udah pernah Baqi. Kalau Mekah Mahla namanya. Nah, beliau ini dikuburinnya di pemakaman Baqi. Kalau posisi Masjidil Haram ini kuburan Nabi nih ya, misalkan di dalam sini, itu beliau searah ke sono. Itu menjauh. Tuh hebatnya beliau tuh, kuburannya dekat kuburan Nabi Muhammad. Sa'alani ba'dul asdiqai, telah memintaku akan aku ba'dul asdiqai oleh sebagian teman-temanku. Nih lihat, rata-rata kalau kamu ngaji kitab kuning, rata-rata pengarang pasti begini nih redaksinya. Saya dipinta oleh teman-teman saya. Jadi bukan di sini menunjukkan kerendah hatian ulama tuh. Bukan berarti gue punya ide nih, gue mau ngarang kitab. Nah, kadang-kadang kita kan gitu ya. Kadang-kadang kita gitu. Pak, saya punya ide Pak, ini Pak, untuk tugas skripsi judulnya ini kayaknya bagus nih Pak. Nah, kayaknya gitu. Beda kan dengan Pak, mohon bantuannya kira-kira kisi-kisi untuk judul skripsi apa ya Pak. Kan beda tuh ya. Rasanya beda. Yang tadi nuansa kebanggaan atau kesombongannya ada, yang kedua enggak. Itu ulama tuh rata-rata begitu. Yang udah mumpuni, tinggi ilmunya, masih aja bilang saya itu dipinta, ini bukan ide saya. Hafizahumullahu taala, mudah-mudahan menjaga akan mereka Allah taala oleh Allah taala. An a'mala mukhtasaran, untuk membuat mukhtasaran sesuatu yang ringkas. Ini kata beliau ringkas ini kitab, padahal dalam banget maknanya. Ringkas banget, fil fikhi, dalam persoalan fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, atas pendapat mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Mudah-mudahan kasih sayang Allah alaihi atas Imam Syafi'i, waridwanu, dan keridhaan Allah atas Imam Syafi'i. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuh. Nih, tujuan bikin kitab ini mudah-mudahan orang-orang yang belajar, para siswa, para mahasiswa, sebenarnya sih ya siswa juga sih. Jadi songong kadang-kadang mahasiswa merasa mahasiswa, untuk mendekatkan pemahaman siswa yang sedang belajar, untuk mempermudah. Ya, kalau kita apa biasanya? Dengan adanya skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan, kan gitu ya? Ya, kalau skripsi. Jadi tujuannya buat gelar, bukan buat bantuin orang.
Makanya rata-rata skripsi orang zaman sekarang kagak ada yang berkah. Coba dah. Hanya numpuk di perpustakaan. Kenapa? Karena dia tujuannya buat dapat gelar doang. Gua dapat gelar selesai. Bodoh amat dengan orang lain. Itu, ya kan? Banyak kan begitu. Makanya nyontek-nyontek pun dia jadi lakonin gitu. Iya. Wa an uksira fihi minat taksimati wa hasril khisal, dan aku sedikit banyaknya aku bagi ke dalam beberapa bagian. Nah ya subbab lah kalau sekarang lah, ya sama sebetulnya. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawab permintaan sahabat-sahabatnya tadi itu, ila dzalika, hal yang demikian itu, taliban litsawab, dengan harapan litsawab, mendapatkan pahala dari Allah. Tuh lihat, mendapatkan pahala dari Allah, bukan dunia. Walaupun nanti kajiannya kalau dalam ilmu tasawuf ini karena fikih nih ya, kalau fikih itu kan halal haram. Halal berdampak pahala, haram berdampak dosa. Biasanya itu. Tapi kalau nanti kita kaitkan dengan tasawuf, yang namanya orang yang benar-benar sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah, itu salah kalau dia ibadah satu ngarepin dunia. Dunia itu apa sih? Dunia itu banyak, bisa jadi harta, bisa jadi pujian manusia. Ini tingkat paling rendah ini. Ya, kita sodako pengen dilihat orang, kita sholat pengen dilihat orang, ini paling rendah. Yang kedua, orang ibadah pengen masuk surga atau takut karena neraka. Nah, ini kalau untuk ukuran fikih oke lah sampai sini. Tapi kalau untuk tasawuf ini masih belum paten ini. Ya, masih standar. Yang standar apa? Dia ibadah ngelakuin apapun kebaikan itu bukan karena manusia mengharap pujian atau pengen dapat duit atau pengen masuk surga atau takut neraka. Tapi memang dia meyakini dia ibadah karena memang dia adalah hamba Allah. Allah nyiptain dia buat apa? Buat ibadah. Titik. Bukan buat yang lain. Itu tuh baru kualitas ibadah seorang hamba yang nomor satu tuh kayak gitu. Ya. Kalau kita kan mungkin lo ngapa? Puasa. Dosa ntar. Emang apa kalau dosa? Neraka. Oh, takut neraka. Ada yang berani buat gak puasa. Raghiban ilallahi ta'ala, hal keadaan mengharap kepada Allah Ta'ala, fit taufiqi, dalam taufik, alis-sawabi, dalam kebenaran. Maksudnya gini, ini kita juga, ini musonnif mengharapkan taufik dari Allah. Taufik itu apa sih? Saya sering bilang ya, wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah gitu. Taufik itu apa taufik? Hah? Apa taufik? Ini kan udah sering kita ucapin ini. Ayo, bahasa sederhana. Taufik itu apa? Pertolongan. Kalau definisi kitab kuning sih, khalqu qudrati ta'ati wa tasyiris sabili khairi ilaih. Itu udah ribet lah. Bahasa gampangnya, kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Makanya begini, ketika kamu bisa ngaji di sini ya, kamu bisa ngaji di sini, itu jangan pernah berpikir, kalau gua kagak rajin-rajin, kagak dateng gua ngaji. Ilmu gara-gara gua, emang gua usaha. Gua naik motor dari rumah, gua jalan kemarin gua. Emang rajin. Ini salah nih. Salah. Tapi kita dari rumah bisa jalan naik motor, bisa ngaji kemari. Itu dapat taufik dari Allah. Dan taufik dari Allah pun ketika udah sampai di pengajian itu belum 100%. Artinya apa? Bisa aja udah nyampe sini ngantuk. Bisa aja udah nyampe sini bengong, banyak pikiran. Ya, itu berarti belum full tuh. Ya, belum full taufik itu. Ya, taufik. Tapi kalau udah selesai pengajian, kita dapat, kita paham apa yang tadi kita pelajarin, itu baru full. Ya. Lissawabi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk mengarang sebuah kitab dengan benar. Nah ini sama, kalau di bahasa kita biasanya
di penutup atau di pembukaan itu ya, mohon kritik dan sarannya apabila terdapat gitu ya, kritik yang konstruktif gitu ya, tidak menjatuhkan apa segala macam lah, biasa biar diterima. Innahu ala may yasha'u qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha kuasa. Ya, qadir itu maha kuasa, mampu. Wa bi'ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah latifun khabirun, itu maha lembut, maha teliti. Jadi ada alim, ada khabir. Kalau alim itu mengetahui secara globalnya, kalau khabir mengetahui secara teliti partikel-partikelnya. Contoh, ada semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Gimana ngeliatnya? Kalau pengetahuan kita biasa standar, nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau Allah Al-Khabir, Al-Latif, yang maha lembut, yang maha teliti, pengetahuannya kelihatan itu. Makanya jangan pernah berputus asa. Ya Allah, ini masalah banyak amat. Ya Allah, ini kagak kelar-kelar skripsi, kagak ada yang nolongin temen atuh di WA, iya doang, datang kagak ke kampus misalkan gitu. Udah. Tawa itu. Biasa rokok doang. Yakin, ntar juga ada. Ya. Yang pasti usaha. Kalau usaha insya Allah, ya insya Allah. Nah, sekarang bentuk-bentuk kitab, ya bentuk. Perasaan cepet banget, udah 30 menit. Dan kita ya sebagai pembukaan aja. Bentuk kitab ini biar kamu tahu, kalau di pesantren itu dari kitab yang paling tipis sampai kitab yang paling gede-gede, babon. Ada namanya matan. Tulisan Arabnya gini. Matan. Atau matnun. Ada lagi nanti di atasnya namanya syarah atau penjelasan. Penjelas. Syarah. Ada lagi nanti di atasnya syarah namanya komentar. Namanya hasyiah. Ada lagi nanti apa kalau bahasa footnote, catatan kaki. Gimana sih tulisannya? Poot. Ya, note. Hamish namanya. Nah ini biasanya, jadi begini, kalau kamu nanti lihat kitab kuning, kalau matan itu biasanya kitabnya tipis-tipis, dia tulisannya ringkas gitu, selesai. Nah kalau giliran penjelasan itu biasanya gini, kalau di kitab, ini katakan kitab, ya, ada kalanya matannya ditulis di atas, nanti yang bawah itu namanya syarah, gitu. Atau ada yang ditulis di samping, ini matanya di samping, ini nanti penjelasannya tengah kitab. Hasyiah itu udah nggak pakai matan biasanya, matan dibuang, posisi yang atas ini syarah di sininya baru komentar. Maksudnya apa sih kalau hasyiah itu? Maksudnya penjelasan panjang lebar lagi. Contoh, kalau misalkan di syarah itu cuma dijelaskan rukun wudu ada 6, itu matan tuh. Tuh 2, 3, 4, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu matan. 1 niat. Niat itu tempatnya di hati. Nah itu namanya syarah, dijelasin. Gitu ya. Nanti di hasyiah atau di komentar dijelasin lagi. Niatnya di hati, tapi ketika diucapkan itu hukumnya sunnah. Itu. Nah, itu berarti udah ada tambahan lagi tuh, komentar lagi. Itu namanya hasyiah. Gitu. Kalau hamish, footnote, sama kayak kita. Ya misalkan ini syarah, ini hasyiah, di bawahnya di sini ada nomor 1 gitu. Anu gitu. Anu. Nah, itu namanya hamish atau footnote. Sama sebenarnya sih.
dengan karya-karya ilmiah yang lain gitu ya. Kalau untuk persoalan kitab ini ya ini pembukaan saja, mudah-mudahan bisa dipahami ke depannya karena nanti kita akan bertemu dengan istilah-istilah ini dalam kitab ini ya. Ada pertanyaan? Berapa menit? 5 menit saya kasih buat nanya. Udah lempeng jam 9. Saya dulu. Ya, Bapak Nahwan. Saya guru katanya. Kasih tahu doang kita. Sombong. Yang sombong. Bisa mau nanya gitu. Iya. Apa? Curhat dong gitu. Jadi masalah ini dulu, masalah apa mazhab ya. Ya. Menurut penjelasan guru kan tadi kan mazhab wajib gitu kan, wajib bagi setiap orang. Ya. Jadi mazhab itu jadi orang lahir kan belum punya mazhab kan guru. Artinya harus Iya. belajar dulu gitu kan. Ya. Cuma konteksnya ini cerita di keluarga saya gitu kan. Iya. Iya. Keluarga saya itu Tahu saya juga. orangnya itu ini bisa apa? Ada yang mazhab Campuran ya, ya, ada yang gado-gado. Malik, ada yang Syafi'i gitu kan. Gado-gado. Jadi kalau mazhab ini sering komentar gitu. Misalnya kita Syafi'i gitu kan. Anggap yang nggak sesuai sama dia dibilang apalah gitu, haram apa gitu kan. Cuma dari sisi kita di mazhab Syafi'i, dia juga kalau masalah pemimpin nih, pemimpin dia nggak noblos tapi dia ngikutin sama pemimpinnya gitu. Jadi kan kalau kata kita kan salah juga gitu. Cuma dari sayanya itu yang nggak pasnya itu dia selalu komen, selalu ngerecokin mazhab lain gitu. Ya. Itu jadi sifat kita gimana gitu? Nah itu makanya sebenarnya kan untuk persoalan fikih dulu pernah saya bilang kalau ngaji fikih pasti rawan perdebatan. Kalau ngaji tasawuf enggak. Kenapa? Karena itu persoalan hati. Masing-masing bagusin hati. Justru kalau debat panas, nyaci maki orang kan jadi penyakit hati. Makanya rata-rata ulama tasawuf enggak ada yang jelek-jelekin. Tapi kalau orang ngomongin fikih biasanya debat tuh soal mazhabnya yang benar begini-gini. Nah, sebetulnya sikap kita ya udah lepas saja. Satu gitu ya. Yang kedua kalau emang kita bisa jelasin. Cuma kan persoalannya kadang-kadang orang ada yang dikenal dengan ta'assubiyah. Apa kalau bahasa kitanya itu? Jadi dia anggap yang benar itu dia aja. Gitu. Karena itu namanya ta'assubiyah kalau bahasa Arabnya, fanatisme. Gitu, fanatisme kemazhaban. Ini salah sebenarnya. Ulama-ulama kita ngajarin di mazhab Syafi'i, ada yang bilang kalau memang mazhab kita pendapatnya begini dalam kondisi ini menyulitkan. Nah, menyulitkan bagi pengikut maka diperbolehkan nanti namanya intiqalul mazhab, pindah mazhab lain dulu. Itu sebenarnya kalau yang kaya dengan wacana-wacana fikih nggak ribut. Kadang-kadang karena taunya dikit berantem mulu kerjaannya gitu. Dan lagi tadi sebenarnya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti masalah terkait pemerintahan nyoblos apa itu udah disusupi bukan lagi paham fikih sebetulnya, disusupi pergerakan. Yaitu biasanya nanti kan semacam PKS yang ngambilnya dari Ikhwanul Muslimin. Nah, di Mesir itu Hasan al-Banna. Nanti HTI turun lagi dari mana ngambilnya gitu. Itu kan banyak lah ya persoalan-persoalan begitu. Makanya kenapa saya pilih kitab ini? Karena kitab ini biar katanya kecil ya, tapi komplit. Ini nanti kamu akan nemu bagaimana seorang hakim, bagaimana ketika kita mengadakan transaksi-transaksi seperti salam, pesanan online atau enggak gitu kan segala macam. Itu ada di kitab ini semuanya. Ya sama budak pun yang udah nggak ada itu di kitab ini ada. Bagaimana hak anak, pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai. Apa hukum putusan hukumnya? Bagaimana hukum orang yang zina? Zinanya itu bagaimana? Zina dilakukan oleh orang yang udah pernah nikah atau belum? Dia udah nikah tapi duda atau masih punya istri dia selingkuh dengan pelakor misalkan gitu. Itu ada di sini gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ya kita bisa kaji sampai habis.
Karena ini insya Allah 4 kriteria dalam fikih itu ada. Fikih itu kan cuma 4 sebetulnya isi umumnya. 1 ibadah. Yang pada saya bilang di situ masuk bersuci, mandi, haid, nifas, gitu ya, sholat, puasa sampai haji. Nanti lagi ada namanya muamalah. Muamalah itu ya transaksi jual beli, pesanan, itu. Terus syirkah itu kongsi, bikin PT berdua, sahamnya bagaimana, itu ada nanti, gitu ya. Terus ada juga nanti hukum jinayah, hukum pidana, gitu. Pidana kalau orang nyolok mata orang, sampai buta, gitu ya, matain tangan orang, nyolong, bagaimana itu ada di situ ntar, risos apa segala macam, nemu barang, gitu ya. Kita kan selama ini kalau lu nemu barang itu ya, iya, lu umumin. Kalau nggak lu simpan sampai setahun. Itu yang mana dulu barangnya kalau nemu gado-gado. Nemu gado-gado. Iya, itu harus diinformasikan dan ditunggu. Iya, pemiliknya selama 1 tahun nggak bentak gitu. Jadi kan harus ada ini itu ya. Dan terakhir namanya munakahah atau kalau di kita dikenal dengan hukum perdata. Nanti ya yang pembagiannya nanti ada hukum privat itu apa segala macam, hukum pribadi, urusan-urusan kepribadian dalam arti rumah tangga. Di situ ada pernikahan, ada perceraian, talak, ada khulu. Ini khulu penting sekarang, zaman sekarang. Khulu itu apa sih? Gugat cerai. Perempuan udah kagak tahan sama lakinya. Kagak tahan apa guru? Macam-macam. Dengan KDRT-nya lah atau dengan apanya lah. Itu ada di kitab ini dijelasin tata caranya bagaimana. Begitu. Nah, kita jalan ya. Iya, Pak. Udah ya. Oh, jadi Pak. Pas tuh. Pas. Ya Pak. Kaget gua. Enggak, saya ngerinya gini. Dari pertanyaan yang tadi apa itu pemerintahan. Iya. Itu karena banyak orang yang sekarang begitu nanyanya ngarahnya ke situ. Ntar ujung-ujungnya ya Pak khilafah. Soalnya dia kan ini Jokowi katanya togut. Togut tau nggak dia togut? Takbir. Iya. Togut itu katanya setan berhala. Orang kata setan. Ampun dah. Ini gara-gara dikit-dikit takbir itu ini yang saya khawatirin. Baru lagi. Ya. Ya, Allahu a'lam bishawab.